Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatih, binuri ma'rifatih, kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah, wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha menatap, doa yang menggenggam langit, bumi, diri-diri kami, doa yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahilah majelis ini ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang menggenggam diri kami. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, sehingga setiap saat kami yakin Engkau maha dekat, maha memperhatikan, maha mendengar, maha tahu isi hati, maha sempurna kasih sayang dan keagungan. Doa ya Allah yang maha baik, bukakan hati kami agar bisa jujur melihat siapa diri ini yang sebenarnya. Jangan biarkan kami tertipu oleh nafsu, terpedaya oleh dunia, tergelincir oleh syahwat. Engkaulah yang kuasa menolong kami wahai Allah. Wahai yang maha menatap, karuniakan kami ilmu yang manfaat. Lindungi dari ilmu amal yang sesat menyesatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, senangnya Allah menyaksikan pertemuan ini. Tidak ada pertemuan ini tanpa izin Allah. Setan tidak suka kita ngaji. Setan tidak suka kita nambah ilmu. Karena makin banyak tahu, kita makin tahu tipu daya setan, makin susah dia. Makin banyak ilmu, kita makin tahu cara mengendalikan nafsu. Sedangkan nafsu adalah kendaraan setan memperdaya kita. Alhamdulillah, kalau Allah tidak menolong, kita mungkin sedang berbuat sia-sia minimal. Bahkan boleh jadi kita sedang berbuat maksiat pada malam ini. Semuanya hanya karunia Allah. Baik, kita simak surat An-Nisa ayat 79. Dua kemutlakan yang harus kita pahami. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh
adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Terima kasih. Hadirin, ini adalah dua kemutlakan yang wajib kita yakini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebajikan apapun yang ada padamu, yang kamu peroleh, bentuk apapun kebaikan yang kita dapatkan, besar, sedang, kecil, halus, sangat halus, fa min Allah. Semuanya mutlak hanya dari Allah. Tidak ada pemberi karunia selain Allah. Tidak ada sumber karunia selain Allah. Adapun selain Allah hanya jalan sampainya apa yang Allah berikan untuk kita. Ibu bapak, jalan terwujudnya kita yang sudah direncanakan Allah. Allah yang mempertemukan sel sperma dengan sel telur. Dialah yang mengembangkannya. Allah yang menciptakan. Ini ilmu kalau manfaat pasti Allah yang memberi. Kita bisa bernafas, Allah yang mengaruniakan. Kita bisa tidur, nikmat dari Allah. Kita bahagia dari Allah. Kita bisa menangisi dosa juga dari Allah. Kita bisa ikhlas, hakikatnya juga dari Allah. Pertemuan ini pasti karunia Allah. Allah menyukai majelis ilmu. Allah menyukai orang itikaf di masjid. Allah menyukai asma Allah disebut. Famin Allah. Kita harus punya niat, kita harus berjuang ikhtiar. Tapi kalau sudah jadi kebaikan, niat itu pun karunia Allah. Jelas hadirin, tidak boleh kita merasa bahwa saya sudah berbuat, tapi adalah Allah lah yang menolong saya bisa berbuat. Ini penting. Jadi sekarang kalau ingin karunia bentuk apapun, kita itu harus tahu semua itu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ingin apa saja dari Allah yang punya. Ingin makan, Allah yang punya. Ingin jodoh, Allah yang ngatur. Ingin rezeki, Allah yang menggenggam. Ingin tenang, Allah yang membulak-balik hati. Ingin apapun kebaikan, famin Allah. Semakin utuh hati kita, hanya Allah pemilik segala karunia, hakul yakin hidup makin tenang, makin mulia. Ketika kita menganggap ada selain Allah pemberi karunia, maka hati kita akan ke sana. Kita akan merunduk, menghibah, berharap belas kasih. Itulah yang membuat kita jadi hina dan belum tentu diberi oleh Allah. Kalaupun diberi, kita tidak dapat pahalanya. Bahagia tidak datang dari suami, bahagia tidak datang dari istri. Kalau bahagia datang dari istri, bagaimana saudara yang belum punya istri? Berarti belum bahagia. Padahal banyak yang belum beristri yang hadir kali ini, dan nampak sekali dari wajahnya memang belum bahagia. Kalau bahagianya datang dari suami, berapa banyak akhwat yang hadir saat ini belum punya suami, tapi kelihatannya bahagia.
bisa belajar, bisa tahajud sendiri. Bahagia tidak datang dari harta. Kita sering ingin punya mobil bagus, disangkanya punya mobil bagus bahagia. Apa saudara pernah lihat kebahagiaan yang punya mobil bagus? Lihatlah ketika yang punya mobil bagus turun dari mobilnya, kelihatan bahagia? Belum tentu. Mungkin dia stres di dalam karena takut mobilnya tergores, atau tertekan lihat mobilnya boros, atau di dalam ternyata ada masalah yang dia telepon keluar dari mobil, banting mobilnya, atau pusing sulit cari parkir. Pernah saudara lihat yang keluar dari mobil bagus bahagia turun? Nah tidak? Jawab. Belum kan? Yang paling sering melihat orang bahagia adalah petugas WC umum. Mungkin itu juga. Saya belum nunggu lama-lama di sana, tapi saya sering bahagia di sana. Bahagia itu di sini. Apa saudara pikir punya handphone baru bahagia? Belum tentu. Cicilannya nekan sekali. Apa saudara pikir punya wajah rupawan jadi bahagia? Takut tua, takut keriput. Kita sering menganggap ingin orang bahagia, ingin bahagia dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Tidak. Bahagia itu dekat. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Bahagia itu datang dari keikhlasan. Bahagia itu datang dari kebeningan hati. Tidak ada kaitan dengan uang. Apa saudara pikir di penjara itu menderita? Berapa banyak ulama yang begitu bahagia, bisa di penjara, asik dengan Allah, bisa terus menerus zikir, ibadah, hafalan Quran. Bahagia milik Allah. Jadi kalau saudara belum punya jodoh, belum punya uang dan tidak bahagia, wajar. Karena jauh dari Allah. Belum punya pendamping, bahagia. Seperti Siti Asia, suaminya Fir'aun, tapi beliau tetap saja dibahagiakan oleh Allah. Karena memang kebahagiaan, kemuliaan tidak bergantung kepada ada tidaknya suami atau istri, bergantung kepada kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saudara pikir punya rumah besar bahagia? Aduh, ngepelnya itu mas, sampai sakit pinggang. Punya taman luas, belum sampah daun-daunnya, ngepel. Punya rumah bertingkat, listrik mas, Masya Allah ya. Gaji 1,5 juta, listrik 2 juta. Apa saudara pikir bahagia punya suami ganteng sekali? Kemarin ada yang curhat ibu-ibu, suaminya ganteng sekali, gagah, atletis, punya kedudukan, cerdas. Hampir mau bunuh diri itu istrinya, karena suaminya pasarannya tinggi sekali, di mana-mana yang suka, dan suaminya juga suka. Sedang istri makin lama makin tua, suami awet muda, wah stres. Tahu kenapa stres? Karena hatinya menuhankan suaminya, tidak menuhankan Allah. Menganggap suaminya lah sumber bahagia, suami sumber mulia. Ya, ujian. Baik hadirin, jadi mulai sekarang kita harus memutlakkan tentang siapa pembagi karunia,
sebesar, sehalus apapun, cuman Allah semata. Mencari dari selain Allah, berharap dari selain Allah, kita pasti menderita. Penderitaan pertama dalam hidup ini ketika hati ini menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia. Pasti kita akan bersandar ke sana, pasti kita akan menderita, karena Allah tidak suka diduakan. Mutlak karunia itu milik Allah. Ketika kita berharap kepada makhluk, mungkin kalau ada sebuah bahasa, kita ini ciptaan Allah, sepanjang waktu diurus oleh Allah. Allah satu-satunya yang menghidupkan, mencukupi rizki siang malam, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, tinggal di bumi milik Allah. Tapi kenapa hati kita berharap kepada selain Allah? Seperti di rumah, orang tua mencukupi, mendidik, memberikan segala, tapi si anak tidak mengakui ini pemberian dari orang tua. Dan orang tua tahu, mendengar si anak tidak mengakui ini pemberian orang tua. Padahal nyata orang tua yang memberi pakaian syariat ini ya. Ini pasti anak durhaka, benar. Manusia durhaka juga begitu. Semuanya dari Allah semata. Perusahaan, badan, sehat, kuat, pintar, hafal, fa minallah. Yang kedua, wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, ini yang kedua, kemutlakan kedua, keburukan apapun yang menimpa kita itu diundang oleh kita sendiri. Jadi tidak boleh kita menisbahkan keburukan dari Allah, tidak. Keburukan apapun dalam bentuk apapun yang menimpa kita itu famin nafsik, itu buah dari keburukan kita sendiri. Sayangnya kita tidak pernah punya keberanian untuk mengakui ini adalah buah dari keburukan kita. Kalau kita disakiti orang, kita lebih cenderung menganggap kita korban. Saya disakiti dia, dia menghina saya, dia melukai hati saya. Kalau orang sudah begini, tidak ada cerita dia akan tobat, karena fokusnya adalah dia korban. Tidak ada cerita kalau orang tidak tobat, dia tidak akan memperbaiki diri. Kalau dia tidak memperbaiki diri, tidak ada yang jadi baik. Benar? Kita dihina orang, yang menghina itu salah, tapi itu urusan dia. Urusan kita adalah dosa apa yang saya lakukan. Ini pasti nih buah dari dosa saya. Tapi saya tidak menghina dia. Benar, mungkin kita tidak menghina dia, tapi berapa banyak hamba Allah lain yang kita hina. Dan pasti Allah tahu, dan pasti ada catatannya. Allah tidak akan lupa. Dan ini sekarang persekotnya mulai berdatangan. Tapi saya tidak pernah nyakitin dia. Boleh jadi benar kita tidak menyakiti dia, tapi berapa banyak hamba Allah yang lemah lainnya yang kita zalimi. Nah, inilah sebetulnya rahasia hidup, hadirin. Kita nyaris jarang punya keberanian untuk menganggap sayalah sumber masalah dalam kehidupan saya. Ada yang menyalahkan suami saya, kelakuannya jelek. Ya kalau dia jelek itu pilihan suami, tapi kita menderita itu pilihan kita sendiri. Harusnya bagaimana? Wah, suami saya kok jadi begini sekarang? Ini pasti buah dari dosa-dosa saya. Saya memang belum jadi istri yang benar.
Periksa, periksa. Sama suami juga begitu. Kenapa istri begini kelakuannya? Ini adalah, itu jelek, jelek. Istri berangasan, jelek. Istri tidak sopan ke suami, jelek. Istri punya perilaku buruk, buruk. Itu adalah couplingnya. Tapi menimpa kepada kita sebagai istrimu, saya tidak nyebut istri kita karena nggak benar ya. Istrimu and me, ini pasti ada dosa saya. Kita bantu perbaiki, tapi tembus dulu dosanya. Saya belum jadi suami yang benar. Ini buah saya belum jadi imam yang mendidik tauhid keluarga. Ini buah dari perilaku saya, lelaki yang tidak jujur. Terus periksa. Dan Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah juga tahu remuknya hati kita menyesali dosa. Allah juga tahu persis air mata kita. Tidak ada satupun air mata menetes yang Allah tidak tahu. Tidak ada satupun perihnya hati menyesali diri yang Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang kita rasakan di sini. Dan Allah sangat menyukai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau melihat perangai keluarga yang kurang baik, kita sebagai kepala keluarga jangan sibuk mencari kambing hitam. Sayalah kepala keluarga yang tidak baik. Tidak jelas mau dibawa kemana keluarga ini. Tidak jadi contoh baik. Di depan keluarga saya kelihatan baik, tapi apakah di belakang saya baik? Padahal tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita menyeru anak-anak jujur. Apakah kita sebagai lelaki jujur? Apakah makanan yang dibawa untuk keluarga makanan halal? Kalau jadi lelaki sering menangisi dosanya, Allah pasti melihat. Bagaimana mungkin kita menyalahkan anak-anak? Dia hidup belum lama. Anak yang belum soleh, anak yang melawan, anak yang mencoreng aib, itu memang salah. Tapi kita yang bertanggung jawab. Menyalahkan anak-anak tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu keberanian untuk mengakui sayalah sumber masalahnya. Allah melihat kita merenung. Allah tahu kita sedang berusaha jujur. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk berani ngaku kitalah sumber masalah dalam hidup ini. Acungkan tangan yang tidak punya dosa di ruangan ini. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tidak ada yang acung. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Jujur, acungkan tangan yang merasa hidupnya banyak dosa. Inilah yang membuat kita sengsara. Semuanya dilihat oleh Allah. Mata yang mendekati zina, pikiran yang kotor, telinga yang dipenuhi oleh kesia-siaan, senang mendengar aib orang, menertawakan orang lain. Orang lain tidak berani, tapi Allah Maha berani. Bergibah. Berapa orang yang kita tipu, kita bohongi.
Berapa hak orang yang kita ambil, semuanya ada catatannya. Dan itu akan terangkai, teruntai kembali ke kita semuanya. Kecuali kalau Allah mengampuni. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita selain Allah. Mau jungkir balik kita memecahkan masalah sendiri, kalau Allah tutup saja. Tidak ada solusi kecuali dari Allah. Dan Allah menolong. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Barang siapa yang memperbanyak taubat, melazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan taubat, Allah akan mengganti hati yang galau dengan ketenangan hati yang sempit jadi terbuka. Itu pekerjaan Allah, hadirin. Kita tidak bisa menenangkan diri, tapi taubat adalah gerbang ketenangan. Mungkin masalahnya masih ada, tapi hati sudah dibuat lebih kuat. Wa min kulli daikin makhrajan. Nanti Allah akan rancang ada solusi. Mungkin terpikir, mungkin tidak terpikir oleh kita. Allah rancang, mungkin Allah mengilhamkan kita jadi memikirkan solusi yang bagus. Atau kita dipertemukan oleh Allah dengan orang yang ahlinya, yang bisa membimbing kita, bisa memformat solusi. Atau tidak langsung Allah menggerakkan saja siapa yang Allah kehendaki. Semua makhluk milik Dia, semua hati dalam kekuasaan Allah, semua otak dalam genggaman Allah, semua gerak-gerik mudah kalau Allah kehendaki. Benar? Apa yang tidak ada dalam genggaman Allah, semuanya milik Allah. Betul? Benarkah? Adakah yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Dia menyimak apapun yang diucapkan ini. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki yang ketiga. Allah akan berikan kejutan, rezeki dari yang tidak terpikirkan, yang tidak terduga, yang tidak disangka. Itu salah satu yang dijanjikan Allah. Otak kita ini enggak pintar. Kita lebih banyak tidak tahu daripada tahu, benar? Dan Allah Maha tahu. Jadi kejutan-kejutan itu versi kita, versi orang yang tidak tahu. Bagi Allah mudah saja. Kuncinya adalah taubat. Jadi kalau kita sedang dirundung masalah, kepahitan, kegetiran, siapa yang salah? Tuh kan tidak ngaku, hadirin. Kalau kita gelisah, siapa yang ngundang? Kalau kita ditimpa kepahitan, siapa yang ngundang? Jawab. Kalau Bapak ditipu, siapa yang ngundang? Enggak bulat nih ngomongnya. Saya nggak ngundang penipu. Emang saudara nggak pernah ngebohong? Acungkan tangan yang tidak pernah ngebohong sama sekali. Kan tukang tipu tuh yang ngebohongin kita, betul? Kita terlalu sibuk merasa diri sebagai korban, padahal kita korban oleh kelakuan buruk kita sendiri.
kita ditipu orang, si penipu udah jelas dosanya, dan itu urusan dia dosanya. Tapi kita ditipu, ini pasti ditetapkan Allah kita ketipu, ini diundang oleh kita. Enggak apa banyak yang kita bohongi. Enggak, adik dibohongi enggak? Ya itu dah adik mah malah ditipu oleh kakaknya. Sudah suatu kewajaran nipu adiknya. Emang adik punya kita, adik itu milik Allah hadirin. Kita kakak adik itu kan bukan pilihan kita. Nggak boleh karena merasa kakak kita jadi semena-mena ke adik. Tapi kan sayang duluan kenal sama ibu ya. Terus adik mulai ditipu. Mau miskin, mau duafa, mau orang tidak berdaya, itu ada catatannya di sisi Allah. Dia mungkin tidak bisa melawan, ya kan? Pembantu tidak bisa melawan, karyawan tidak bisa melawan, tidak berani, tapi Allah mencatat nih. Tidak dibalas oleh yang kita zolimi, ada Allah yang maha adil. Cita orang seenaknya, bagi jalan genteng, waduh, mau marah sama siapaan? Atau kelapa lah ya, kan itu lebih nendang hadirin. Ayo, berapa banyak? Atau kita nyamber orang pakai sabit, kalau lihat tidak? Atau tinggal dikirim petir saja, disambar petir lebih telak hadirin, gosong. Tapi ini bukan wilayah kita menilai orang. Ini adalah wilayah pribadi kita. Kalau kita menilai orang, wah itu kecurian, pencuri berarti dia nih jelas nyata ya. Tahu dari mana? Kita tidak boleh menilai orang dengan prasangka buruk, karena boleh jadi ditakdirkan dia pahit, dihina, dicuri, itu adalah jalan kasih sayang Allah, dia bisa tobat. Benar? Sedangkan orang tobat, orang berdosa tobat lebih dicintai oleh Allah dibanding orang taat dan jadi ujub. Orang taat takabur, dalilnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi jangan buruk sangka kepada orang yang ditimpa musibah, bertubi-tubi, karena boleh jadi itu cara Allah membersihkan dosanya, mengangkat derajatnya. Kita menganggap remeh dia, padahal dia naik derajatnya, kita celaka. Makanya jangan masuk ke wilayah menilai orang lain. Ini untuk kita pribadi saja. Jelas hadirin? Kalau kita dihina, siapa yang salah? Yang menghina atau kita? Jawab. Salah saya apa? Nah itu salahnya, gak mengaku. Ya salah saya apa? Tanya aja. Saudara tidak punya salah? Punya sih, sedikit atau sedang? Ya lumayan. Lumayan atau banyak? Ini Allah tahu loh. Ya kalau dengan pengetahuan Allah sih jadi banyak. Hadirin, kalau kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, aduh, pasti lemes kita ini. Betul? Kita akan dihargai orang tuh sama sekali bukan karena kita soleh, hebat, enggak. Kita dihargai orang lain itu cuma satu, karena Allah masih menutup-nutupin aib, kebusukan, kejelekan kita, kemaksiatan, kekurangan, kesalahan. Cuma itu. Acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Cung yang ikhlas, ngacung juga. Yang soleh, sudah ngacung. Ya, saya Muhammad Soleh. Oh iya,
Yang solehah Jom. Saya Siti Solehah, ya boleh. Apa saudara pikir saya diam di sini ada kamera, ada yang dengar jauh-jauh? Sama. Ini cuma karena Allah nutup-nutupin saja siapa Agim yang sebenarnya. Allah tahu orang ini. Kita tapi tidak usah juga merendahkan diri untuk mengangkat saya seorang fakir bodoh, tapi di hati kecilnya ini nih orang tawadu. Itu acting juga sedang. Jangan acting. Allah tidak bisa dibohongi oleh rekayasa kata-kata, rekayasa gerak-gerik. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah jujur, ya ini salah saya, anak-anak begini karena saya yang salah, saya yang salah. Mungkin kalau seorang ibu bisa berkata begini, kalau anaknya belum soleh, saya yang salah. Selama hamil jarang baca Quran, jarang zikir. Padahal kalau seorang ibu yang terus menerus baca Quran dengan tulus, sel-sel yang berbelah itu dalam keadaan zikir, hadirin. Saya mendengar dari Ica itu anak saya yang akan insya Allah menikah, cerita tentang di pesantrennya ada yang 16 hari muslimah bisa selesai 30 juz. Ketika ditanya gimana, karena saya tuh kalau ngapalin Quran yang terdengar tuh suara ibu saya, karena ibunya terus menerus membacakan Al-Quran, sehingga anak-anak itu terus mendengarkan suara Quran di dapur lagi. Jadi anak-anak menghafal itu sudah terbantu oleh memori yang disimpan oleh ibunya. Saya yang salah, saya terlalu sibuk ingin dilihat orang sebagai ibu yang baik, padahal Allah tahu saya hanya pengen dipuji orang, tidak ada yang tersembunyi. Tidak bisa acting, ya. Ke Allah itu hanya keaslian semuanya. Orang yang senang dinilai orang lain, acting hidupnya akan dibuat, senyumnya dibuat, ramahnya dibuat demi dinilai orang. Cirinya apa? Nanti kalau nggak ada orang beda lagi, ya, karena acting namanya juga. Tapi orang yang baik asli mah sama saja, ada orang baik, ada orang baik, karena ada orang nggak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang mau muji, mau tidak muji, mau mencaci, kalau Allah suka tetap untung, benar? Tapi kalau yang demi penilaian orang muji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Memang Tuhannya orang, bukan menuhankan Allah. Ayo kita belajar, kalau ada apa-apa saya yang salah. Kemarin Ustadz Komar cerita tentang di sebuah pelatihan, kalau datang telat, apa alasan? Kenapa datang ke kantor telat? Apa alasannya? Macet, benar? Misalkan diundang oleh ya di sini, ayo sudah datang ke sini ke pelatihan ini, datangnya telat. Kenapa? Apa jawabannya? Macet. Sama ke pengajiannya juga, ya. Macet. Kalau diundang oleh presiden misalkan untuk dapat penghargaan dan apartemen serta deposito, harus jam 7 tepat, kira-kira saudara akan gimana? Gimana? Jam 6 sudah sampai, ya? Gitu. Berarti saudara telat ke sini bukan karena macet, ya, karena ke pengajian, ya.
Nah kalau diundang sama presiden yang mau ngasih hadiah mah nggak ada macet, betul tidak? Jadi katanya sebetulnya kita terlambat itu adalah pilihan kita. Jadi bukan karena macet, kita tuh bukan korban macet, tapi memang kita enggak serius mau datang lebih awal. Tapi kita sering mengatakan macet, itu rada kurang tanggung jawab orang ngomong gitu. Ya kecuali dalam beberapa hal tertentu yang kita udah berjuang dan kalau takdirkan memang macet total tidak bergerak se-Indonesia ya. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka, cari 1001 alasan ya. Aduh macet, ya udah selesai kita sih ya. Tapi kita harus jujur, bener nggak nih macet? Kenapa nggak ngajarin anak? Anak mah kalau diajar oleh orang tua tuh suka nggak nurut. Nah, mulai korban anak ya kan? Nggak begitu pertanyaannya. Kenapa anak nggak nurut? Kesalahan apa saya sebagai orang tua sehingga anak nggak ada yang nurut? Yang anak-anak sekarang pada randel, kasih aja apa tuh tab ya nggak sob, kita senang istirahat sob. Jadi anak gini besar orang tua zolim ya nggak? Alhamdulillah tadi ganggu barudak sob, tab 1 ewang ya sob, download sing kenyang ya. Hadirin, kalau anak nggak nurut bukan salah anak, pasti ada yang tidak beres pada diri saya. Tahu kenapa anak nggak nurut ke orang tua? Karena anak tahu modal orang tuanya gitu. Yang di luar boleh nurut karena nggak tahu modalnya. Banyak orang yang senang dengan penghargaan dari luar. Bapak Fulan terpilih sebagai bapak terbaik tingkat RT, naik ke tingkat provinsi, pas pulang bawa piala. Anak-anak, bapak terpilih sebagai bapak teladan. Kata, hah? Mustahil ya. Itu panitia berarti nggak tahu apa-apa ya. Tapi kita mah dipasang atau itu piagam bapak teladan. Berijeng anak-anak geleng-geleng kepala, kacau ini penilaian terkacau di dunia ini. Benar-benar nggak tahu fakta ya. Berapa banyak kita bangga dengan pujian yang nggak jelas kayak gitu ya, dan mengabaikan orang-orang yang jelas-jelas. Jadi kalau kita mau tahu diri kita dari perhitungan makhluk itu adalah tanya ke orang-orang terdekat, istri, suami, anak, pembantu, kalau ada yang di rumah tuh supir, itu real tuh. Orang-orang luar nggak tahu. Saudara, ketemu cuma Jumat, bener, malam Jumat sejam. Saudara nggak tahu apa-apa tentang agim, benar? Makanya pada salam, dipotret, ya. Pasti seperti saya zaman dulu, ibu-ibu antri, saya ke Pararingsan ya. Hari anak mual ya bapak, ibu-ibu antri, karena dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara ya, yang lihat cuma di TV atau dengar di radio. Nggak ada apa-apanya untuk menilai seseorang. Kita jangan sibuk dengan penilaian orang yang nggak tahu sampai meninggalkan penilaian orang terdekat. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu lebih bersih hatinya. Sebanyak-banyak dosa anak dibanding dengan dosa orang tua, hakul yakin banyakkan dosa orang tua. Benar? Benar? 53 tahun udah hidup nih. Puber dari tahun berapa?
Itu staffnya seumurnya. Ya udah banyak dosa kita ya. Anak paling umur berapa tahun, dia lebih bersih hatinya daripada kita, karena tempelan kalau dosa itu satu dosa satu tinta gitu, paling baru berapa tahun tuh motorin tinta hatinya ya. Anak umur 17 tahun balik umur 15, baru 2 tahun itu tinta kan. Kita mau menyalahkan anak itu belum ngerti banyak. Anak sekarang bandel-bandel, itu tuh buah dari kebandelan kita, dosa kita. Makanya sekarang apa yang perlu dilakukan sesudah minta ampun ke Allah adalah mujahadah. Nih hadirin, sebetulnya ilmu mujahadah itu sederhana ya. Lawannya mujahadah ini nafsu. Nafsu itu dia enggak suka kita melakukan kebaikan. Hayya 'alas shalah. Tahu apa yang dikatakan nafsu? Tenang, waktu sholat masih panjang ya. Tenang, apalagi isya ya. Istirahat aja dulu berbaring. Apalagi TV rame. Tenang, Allah Maha Pengampun. Pakai dalil hadirin. Sekarang adukan dengan apa yang Allah sukai, cocok tidak? Tidak, karena yang Allah suka adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktu. Nafsu tuh gitu, rada-rada ngebohongin terus. Mau tahajud coba 3:30 bangun, apa kata nafsu? Tenang ya, luruskan punggung, tekan dulu ya, tenang ini ya, tarik selimut dikit tadi betul, periksa. Oh, hari ini juga saya babak belur ini, saum pagi-pagi, bagi sahur saja sudah pergulatan. Saum, jangan saum, nggak saum nggak enak sama santri ya. Bukan karena Allah lagi ada kan, semua saum masa kiainya enggak. Tapi hari ini mau olahraga, apalagi nanti ada RUPS ya, itu pasti makanan. Udah sahur jadi dikit, persiapan buka gitu. Udah olahraga pagi-pagi tuh kan haus, kunang-kunang, pas RUPS ada anggur di depannya. Kata nafsu teh nggak apa-apalah ah, dah ini mah kudu disuguhin, atau belowok aja. Ceramah mah gampang, praktek. Aduh ya, astagfirullah. Dalil itu mah ada, tidak nafsu gitu. Coba tahajud, nafsu pengennya bacaannya yang pendek, yang panjang. Mau tahu caranya menaklukkan nafsu? Lakukan apa yang paling tidak pengen dilakukan nafsu. Nafsu kan maunya ina atau ina, keluarin sapi isma. Kalau nafsu maunya ad-duha, keluarkan ar-Rahman 11 menit ya. Tapi nanti sesudah itu ngedepruk kita, capek cukup 2 rakaat aja. Kompensasi ya, begitulah hadirin. Nih sedekah, pasti ngomong tuh nafsu. Pas ngeluar 50.000 yang tunggu dulu, belum waktunya soleh ya. Masih sama 10.000 lah. Pilih Allah maunya yang mana kan? Itu 50.000 hilang nggak? Enggak. Penolak bala,
pembuka pintu rezeki, berbuah ampunan. Nafsu nggak suka, keluarnya tetap yang kecil lagi. Betul? Mau tahu caranya? Taklukkan nafsu, bebeskan. So, nafsu, mau apa kamu? Nah? Ya hadirin, memang mujahadahnya begitu. Saya dulu dididik guru saya begitu terus. Dulu punya cincin yang ada lafaz Allah. Kata guru saya, berikan apa yang orang kira-kira ingin. Ah, cincinnya bagus. Sampai terakhir jas itu hadirin. Wih, jasnya keren. Aduh, bungkus. Itu dulu waktu latihan mujahadah. Sekarang udah selesai ya. Saudara jangan lihat sama istighfar. Udah langsung nyari sasaran kan. Hadirin, udah jangan memanfaatkan mujahadah untuk kepentingan pribadi ya. Astagfirullahaladzim. Lawan. Kalau kita punya orang yang kita kurang suka, Allah senangnya kita memutuskan silaturahim atau menyambungkan. Mana yang lebih Allah sukai? Dia yang menyambungkan duluan ke kita atau kita yang menyambungkan duluan? Nah, sudah kebaca kan? Kita pasti nggak mau ketemu. Allah sukanya kita ketemu, kita yang pergi. Begitu cara menaklukkan nafsu tuh, lawan terus. Kalau ada yang kita sebelin, kita maunya muji atau nyaci? Meremehkan dia atau muji dia? Keluarkan pujian. Memang dia bagus. Walaupun berat, lawan. Percayalah dia. Mau ngasih hadiah, ya, ke siapa aja. Kira-kira yang murah ke orang yang kira-kira rada kita kurang pas sama dia. Kira-kira mau ngasih hadiahnya yang murah atau yang bagus? Murah. Lawan hadirin. Kasih yang bagus. Ginilah, apel atau kuaci coba. Kita kan kalau mau ngasih yang kuaci, padahal justru makin bagus hadiah yang kita berikan, makin besar kita mengalahkan nafsu kita. Itu yang Allah hargai. Hadirin, kita dengki sama seseorang muazin, kita mau azan, ada dia nafsu, pengennya apa? Pengen kita yang azan, benar? Supaya dia ngedengerin nggak azan. Mau menaklukkan nafsu, kasihkan mikrofonnya. Kang, silakan akang yang azan. Itu nafsu langsung. Makin sering kita menaklukkan, dia takluk nanti. Itulah yang namanya mujahadah. Jadi bukan ngomong, saya ingin jadi baik, saya harus baik. Enggak, ngepek. Apa? No action, talk only. Basi. Orang ngomong saya harus berusaha, enggak usah diomongin. Enggak robah. Saya harus berusaha menjadi baik, enggak akan robah. Lakukan. Saya ingin jago berenang, saya ingin jago berenang. Jomplokan. Ini serius, beneran. Inilah sebetulnya rahasia inti bagaimana kita bisa merubah diri kita. Asal syaratnya udah ngaku, saya sumber masalah, saya kikir, saya sombong, saya pemarah, saya suka nyakitin orang, ini sumbernya saya. Udah itu langsung
masuk dalam kancah mujahadah. Enggak usah banyak ngomong, lakukan. Allah lihat apa yang kita lakukan. Tahu dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang yang sungguh-sungguh, Allah yang maha melihat pasti lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalannya kita. Jadi yang penting bagi kita adalah masuk dalam kancah mujahadah ini, sungguh-sungguh kita perbaiki diri. Dobrak, Allah lah yang akan merubah diri kita. Tapi kalau cuman ngomong, cuman ada dalam pikiran, dia tidak sungguh-sungguh, enggak akan ada robah. Memang saya sebagai bapak harus berubah. Saya ingin menjadi bapak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Saya ingin memiliki kebeningan hati sehingga saya menjadi pecinta Allah. Lebay, enggak ada. Ini bukan dunia teori basa-basi. Ini dunia kesungguhan, dunia fight, tarung betulan lawan nafsu. Hadirin, nafsu itu seperti triplek, tipis, rapuh. Kalau kita dobrak, dia nggak bisa apa-apa. Percayalah. Kita baca ayat yang panjang, nggak bisa apa-apa dia, nurut saja, benar? Kita keluarkan sedekah yang besar, wakaf, nih begini, dia bisa protes? Tidak. Kita aja yang untung, betul? Karena memang cuma tipuan, dan setan itu lemah sebetulnya, cuma bisa nipu. Selamat menikmati bermujahadah, hadirin. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak nafsu. Berani mengakui kita sumber masalah dan buat program dobrak diri kita. Ya, jangan biarkan kita menjadi makhluk konyol, lebay, banyak ngomong, basa-basi, basi betulan. Action diawali dengan lillahi ta'ala, diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kita action bukan supaya orang jadi baik ke kita perbaiki diri, karena ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai mati suhul khotimah. Terima kasih sahabat yang baik.